Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pencurahan Roh Kudus, termasuk peristiwa Pentakosta yang banyak diperbincangkan dalam dunia kekristenan. Setiap aliran dalam kekristenan memiliki pandangannya sendiri mengenai Pentakosta. Insan Pentakosta percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Roh Kudus, seperti yang ada dalam Alkitab, khususnya kitab Kisah Para Rasul, masih terjadi sampai hari ini dan dapat terjadi beberapa kali. Ini termasuk pencurahan Roh Kudus itu sendiri, karya-karya dan mujizat yang dikerjakannya. Banyak istilah pergerakan yang telah didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama, Dr. Peter Wagner. Dia menggunakan istilah Third Wave Movement, di mana Azusa Street dikatakan sebagai gelombang pertama, gerakan karismatik sebagai gelombang kedua, dan pemulihan tanda-tanda dan mujizat sebagai gelombang ketiga. Yang kedua, Dr. Billy Wilson, presiden dari ORU dan co-chair Global Empower 21, menggunakan istilah Fourth Wave atau gelombang keempat untuk menggambarkan kegerakan Roh Kudus masa kini dan masa depan. Beliau menempatkan Azusa Street sebagai gelombang pertama dan masa kini sebagai gelombang keempat. Yang ketiga, Dr. Tim Hill, General Overseer dari Church of God Cleveland, Tennessee, menyatakan visi bahwa amanat agung akan dituntaskan dengan kuasa Pentakosta di masa kini. Garis besar dari semua pembahasan di atas mengenai pekerjaan Roh Kudus di masa yang akan datang adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus hanya bisa diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita sangat merindukan adanya lawatan Roh Kudus yang secara luar biasa di masa kini dan yang akan datang. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo juga mendapatkan visi dari Tuhan mengenai apa yang Roh Kudus akan dan sedang kerjakan di masa-masa ini, yaitu yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Yang menarik untuk dibahas adalah apa yang membedakan visi ini dengan yang diutarakan oleh para hamba Tuhan Pentakosta karismatik lainnya. Visi Pentakosta ketiga adalah keberlanjutan dari peristiwa Pentakosta yang terjadi di kamar atas Yerusalem sebagai Pentakosta pertama. Berlanjut ke peristiwa di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan sekarang kita ada pada masa Pentakosta ketiga. Kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari Pentakosta yang pertama sebagai indikator dalam menganalisa berbagai kegerakan Roh Kudus yang terjadi semenjak Yerusalem sampai hari ini. Ciri-ciri yang dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta adalah, pertama, bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-11, orang Yahudi diaspora dan mereka yang tinggal di Yerusalem datang dan menghadiri kejadian Pentakosta itu. Tercatat juga ada orang Kreta dan orang Arab ada di sana. Saat pertobatan dan penuaian terjadi di Yerusalem, 3.000 orang bertobat dan gereja mula-mula pun bangkit. Yang kedua, penekanan terhadap bahasa roh atau glosolalia dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ketika para murid dibaptis Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Lukas menekankan apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua sebagai model untuk pencurahan Roh Kudus pada zaman itu dan juga zaman selanjutnya. Kita melihat ini di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 46 dan 19 ayat yang ke-6. Kata glosais yang sama juga digunakan. Sepanjang kisah kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana Roh Kudus menyertai kesaksian dan pemberitaan firman dengan tanda dan mujizat. Yang ketiga, memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Ketika Petrus berkhotbah di depan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi itu, dia menutup dengan tantangan keselamatan dan 3.000 orang bertobat. Sejak itu, pemberitaan Injil merebak ke berbagai penjuru dunia. Berdasarkan ketiga ciri-ciri tersebut, maka kita dapat melihat apakah kegerakan-kegerakan tertentu dalam sejarah kekristenan dapat dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta. Banyak kegerakan oleh Roh Kudus terjadi dalam sejarah kekristenan. Ada di Swedia, ada di Australia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Namun, kegerakan-kegerakan luar biasa tersebut hanya memenuhi 1 atau 2 dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta. Barulah peristiwa Azusa Street yang menunjukkan pemenuhan dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta tersebut. Jadi,
Ada satu perbedaan antara kegerakan dengan peristiwa Pentakosta. Di dalam satu kegerakan, Roh Kudus bergerak untuk satu maksud, tujuan, wilayah, dan bangsa tertentu. Namun dalam peristiwa Pentakosta, maka tujuannya adalah untuk memenuhi ketiga ciri-ciri yang ditunjukkannya melalui peristiwa Pentakosta pertama dan kedua. Bagaimana dengan Pentakosta ketiga? Visi ini disampaikan pertama kali di Empower 21 Kongres Asia 2013 dan kembali ditekankan pada Empower 21 Kongres Asia 2018. Pentakosta ketiga sudah diterima begitu luas oleh bangsa-bangsa. Pada saat itu tercatat ada 44 bangsa yang hadir untuk menerima dari Roh Kudus mengenai adanya Pentakosta kembali, yaitu Pentakosta ketiga. Dan mereka masing-masing membawa api itu kembali ke bangsa mereka sendiri. Pengakuan juga datang dari komunitas Kristen dari berbagai aliran kekristenan terhadap Pentakosta ketiga secara global. Sekarang, kita memahami apa yang menjadi kerinduan dari visi Pentakosta ketiga. Ini adalah kerinduan agar apa yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 terjadi lagi dengan lebih dahsyat dan besar sekarang. Gereja tidak lagi terpetak-petakan atas dasar suku atau wilayah. Umat Tuhan mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus menyertai mereka sehingga dengan demikian amanat agung diselesaikan. Ini yang seharusnya menjadi visi dan kerinduan semua orang yang menyatakan dirinya sebagai murid Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi di ibadah online hari ini, dan kita semua percaya bahwa kasih Tuhan, perlindungan Tuhan itu sempurna buat kita semua. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa, lalu kita masuk hadirat Tuhan, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan. Kami ada sampai hari ini, kami mau katakan hanya karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan buat kami semua. Terima kasih banyak Bapa, kami mau siapkan hati kami mau memuji menyembah-Mu di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan ada bersama kami, Roh Kudus ada bersama-sama kami, dan kami sangat percaya Roh Kudus mengurapi kami semua. Oh ralabasya kata karalabashanda ralabata karalabaya ralaboshika ralabalaba. Oh ralabaya ralabasya ralabata karalabaya ralaboshanda ralaba. Terima kasih Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu, kami siap masuk hadirat-Mu, kami siap bawa pujian, penyembahan dan doa-doa kami kepadamu Tuhan, dan kami sangat percaya Engkau ada bersama kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami dan kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari naikkan pujian ini. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan
kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk pemulihan, untuk kesembuhan, bahkan untuk berkat-berkat-Mu yang Tuhan sediakan, bahkan Tuhan berikan bagi kami. Layaklah Engkau menerima semua ucapan syukur, pujian dari hati kami Tuhan. Anak-anak-Mu ya Bapa, terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus umur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ya Tuhan, ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami beri pujian, hormat bagi-Mu ya Yesus, penyembuh kami. Yesus Tuhan, kekuatan penghiburan kami ya Tuhan. Kami sembah Engkau, sebab Engkau yang layak disembah. Oraba shankara raba ya raba shiri, inara lama ya rama syara raba. Haleluya, haleluya. Hosana bagi-Mu Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, glory bagi-Mu. Ya Tuhan, syaralabatakaraabo. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup. Yes, makasih Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup
memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari angkat tangan, katakan buat Tuhan, haleluya. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan buat Tuhan, Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari katakan amin dan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Sebab Yesus Kristus Tuhan sanggup melakukan segala perkara, sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan, bahkan sanggup memberkati kita semua yang percaya kepadanya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya, bahkan kita semua yang mengikuti ibadah hari ini tetap bersukacita karena Tuhan Yesus, karena Roh Kudus, karena semua yang terbaik dari surga ada hari ini buat saudara saya. Setuju katakan amin. Yang mau bersukacita bersorak-sorai terus katakan amin. Haleluya. Mari saya mau ajak saudara hari ini tepuk tangan bersama-sama dan kita memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Boleh sekali lagi. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah terlambat pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Katakan kanan kiri, mari kita berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan gunung batu kita. Amin. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada lelah, berjalan tiada penat. Ajarku harap
Boleh mari nyanyikan sama-sama. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada lelah, berjalan tiada penat, ajarku harap kau Tuhan. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nyanyi sama-sama. Hanya oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya dan terlalu yakin bahwa waktu Tuhan hadir di tengah-tengah saudara, waktu Tuhan memimpin kita di dalam pujian penyembahan, Tuhan mencurahkan pengurapannya berlimpah-limpah atas saudara dan saya. Setuju katakan amin. Aku percaya Tuhan ada berkat hari ini buat saudara dan saya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tuhan menetapkan. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Boleh lambaikan tangan sama-sama. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi. Sebab Tuhan menopang tangannya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masih terus memuji Tuhan. Amin. Saudara dan saya adalah memuji, penyembah, dipilih Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita memuji Tuhan. Amin. Kami mau tepuk tangan sama-sama. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Amin ya Tuhan. Mari nyanyikan. Ku memuji Tuhan seumurku. Wow. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Engkau menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Sekali lagi, mari
Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Amin. Dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Engkau menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Boleh tepuk tangan sama-sama, katakan, ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Wow. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Amin. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Engkau menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Boleh sekali lagi, amin. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, yes. Dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Amin Tuhan. Sungguh Engkau menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Katakan, jiwaku melekat, jiwaku melekat kepadamu. Haleluya. Jiwaku melekat kepadamu. Katakan haleluya. Amin. Wow. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya percaya Tuhan mau memberkati saudara dan saya. Bukan cuma lewat pujian, tetapi lewat firman Tuhan. Berapa banyak yang percaya dan setuju bahwa proses atau ujian yang Tuhan izinkan terjadi, yang pertama Tuhan akan mengadakan itu, melakukan itu untuk kebaikan saudara dan saya. Yang kedua, supaya saudara dan saya lebih dewasa dengan Tuhan. Berapa banyak yang mau dewasa dengan Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Saudara, ada satu nyanyian yang membawa kita nanti untuk kita mendengar firman Tuhan. Hari ini saya percaya saudara sudah banyak dan sudah sering menyanyikan pujian ini. Bagaikan bejana yang siap dibentuk. Berapa banyak yang siap dibentuk oleh Tuhan? Atau mungkin hari-hari ini sedang dibentuk oleh Tuhan. Lambaikan tangan saudara. Wow. Mari kita naikkan pujian ini. Buka hati saudara. Biarlah Tuhan bekerja dengan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan saudara. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, di
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Biarlah Roh Kudus hari ini pimpin kami, bantu kami, tolong kami, untuk kami boleh menjalani hidup kami Tuhan dari sehari ke sehari. Bahkan hari ini biarlah firman-Mu kembali mengingatkan kami. Terima kasih banyak Bapak untuk firman-Mu pagi ini. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, dan kami percaya hari ini firman-Mu pasti memberkati kami, memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Yeremia pasal 18 ya, kita akan baca sama-sama mulai dari ayat 2 ya. Mari kita buka di dalam kitab Yeremia pasal 18 ayat yang kedua. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Ayat yang ketiga, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Ayat yang keempat, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Setuju katakan amin. Haleluya. Saudara, firman Tuhan ini datang kepada Nabi Yeremia ya. Untuk Nabi Yeremia sampaikan kepada orang Israel waktu itu. Tuhan bilang pergi ke rumah tukang periuk, di sana engkau akan belajar. Lihat bagaimana tukang periuk itu membuat sebuah bejana. Kalau bejana itu rusak atau tidak sesuai dengan pemandangannya, dia akan rombak kembali bejana itu, dan dia akan membuatnya sesuai dengan apa yang ada di dalam keinginan hatinya atau kemauan daripada tukang periuk itu sendiri. Saudara, ini pelajaran yang paling penting ya. Bukan cuma buat orang Israel, tapi Bapak Ibu Saudara dan saya ya. Saya percaya bahwa hidup saudara dan saya ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Setuju katakan amin. Kalau ada di dalam tangan Tuhan, berarti hidup saudara dan saya pasti dibentuk oleh Tuhan. Seperti tukang periuk itu ya. Memang waktu dalam pembentukan, waktu dalam proses, waktu dirombak kembali, itu memang tidak enak saudara. Periuk itu tidak berbicara kepada pembuatnya ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia ikut apa yang pembuatnya mau. Sama seperti Tuhan. Saudara dan saya ada di dalam tangan Tuhan. Kalau hari ini mungkin saudara sedang dibentuk, diuji, diproses, mari kita ambil sikap seperti periuk itu saudara. Ikut saja apa maunya Tuhan. Memang saat diproses, dibentuk itu tidak enak saudara. Bukan cuma saudara yang merasakan, saya juga merasakan. Dan banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang merasakan. Hari ini ada yang sudah selesai dibentuk, ada yang sudah jadi indah. Tetapi tahukah saudara, masih banyak sekali yang ada di dalam proses. Mungkin juga baru mau masuk proses, sudah sampai di tengah-tengah perjalanan. Mungkin sudah mau jadi saudara. Tidak mudah ya, tidak segampang yang kita pikirkan. Tapi saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara, ketika nanti waktunya selesai, saudara dan saya pasti indah
di pemandangan Tuhan. Setuju, katakan amin. Bagian saudara dan saya itu hanya menurut saja. Ikut saja, nurut saja. Ya. Apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan inginkan dari hatinya buat saudara dan saya. Saya percaya Tuhan Yesus selalu punya rencana baik. Selalu punya rencana mulia. Bukan cuma untuk hari ini bagi saudara. Tapi hari esok, hari depan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada keindahan, ada kebaikan. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sedang rencanakan buat saudara dan saya. Boleh katakan amin. 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 Haleluya. Saudara, saya ingin kita nyanyikan pujian ini biar hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami kebaikan Tuhan, kekuatan Tuhan, bahkan hadirat Tuhan. Amin ya Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Katakan, ku mau seperti-Mu. Amin ya Tuhan. Amin. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari angkat wajah saudara, katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Biar musik saja bawa kita naik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini mari kita sama-sama berdoa, saudara. Mungkin hari ini Bapak Ibu sedang ada di dalam ujian, proses pemolesan Tuhan. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara sedang menjalani hal-hal yang tidak enak buat daging saudara. Waktu saudara diproses oleh Tuhan. Hari ini Tuhan sedang izinkan sesuatu buat saudara hadapi. Suami, istri, anak-anak atau keluarga, atau pekerjaan usaha saudara. Dengar baik-baik saudara. Periuk tidak pernah berteriak kepada tukang periuk, sudah selesai, cukup, saya menderita. Tidak saudara. Tetapi periuk itu tenang saja sampai jadi menurut apa yang tukang periuk buat. Begitu juga saudara dan saya. Waktu dalam proses, waktu dalam ujian, mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak saudara supaya jangan kita mengeluh, jangan kita menggerutu, jangan kita cari manusia, jangan kita cari pujian manusia, jangan kita tanya kepada manusia. Mari datang kepada Tuhan. Ambil Alkitab saudara, saudara masuk di kamar, mari berseru kepada Tuhan. Seperti Daud berseru kepada Tuhan waktu dia ada di dalam tekanan, dikejar oleh Saul. Seperti Paulus, seperti orang-orang yang ada di Alkitab, hamba-hamba Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara datang sama Tuhan, mengadu kepada Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan. Bilang, Tuhan terima kasih untuk pembentukan proses yang Engkau izinkan terjadi. Bapa, ini anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kemampuan ya Tuhan. Berikan kesehatan hati yang bergairah Tuhan dengan-Mu. Anak-anak-Mu tidak mundur, tidak lari, tetapi mereka tetap bersama dengan Engkau Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, proses ujian yang sedang kami alami ini ya Tuhan, sekalipun tidak enak buat daging kami,
Tapi kami tahu kuasa Tuhan berlaku di dalamnya. Kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan memimpin. Firman Allah memberikan kami petunjuk setiap saat. Terima kasih. Katakan Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua ini. Terima kasih untuk keadaanku hari ini. Terima kasih untuk kejadian-kejadian. Terima kasih untuk hal-hal yang aku alami Tuhan. Aku percaya, katakan sama-sama, aku percaya satu saat nanti kemenangan matahari terbit itu Tuhan, cakrawala yang baik itu Tuhan. Aku percaya satu kali nanti, satu saat, dan tidak lama lagi Tuhan, keadaanku akan berubah. Lebih hari lebih baik. Katakan keadaanku akan lebih hari lebih baik. Pekerjaanku lebih hari lebih baik ya Tuhan. Rumah tangga, hubungan suami, istri, anak-anak, orang tua makin hari makin baik ya Tuhan. Katakan Tuhan Yesus, terima kasih. Aku percaya. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Haleluya. Mari angkat dua tangan saudara buat Tuhan. Katakan sama-sama, aku mau sepertimu Yesus. Tuhan, ini nyanyian kami. Ini lagu kami. Oh, aku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Haleluya. Terima kasih banyak Bapak. Kami terima semua yang terbaik darimu hari ini. Bapak, di kesempatan yang indah ini kami mau berdoa. Tuhan, kami bawa gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, dan Ibu Gembala kekasih kami ya Tuhan, Ibu Hermin dan keluarga besar. Begitu juga dengan Gembala CK4 ya Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Weliar Kauntu ya Tuhan, dan Ibu Molin, Ibu kekasih Gembala kami ya Tuhan. Kami juga berdoa hari ini kami bawa juga Tuhan Gembala di tempat ini, di Residen Emerald CK4 ini ya Tuhan. Pak Edi, Ibu Oli dan anak-anak beserta semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di CK4, di GBI Gatot Subroto. Dan kami juga berdoa hari ini, kami bawa juga pemerintahan bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya hari-hari ini Tuhan mencurahkan Roh Kudus berlimpah-limpah-limpah. Pentakosta ketiga terjadi ya Tuhan di Indonesia, di bangsa-bangsa. Dan kami percaya pemerintahan bangsa kami semakin hari semakin baik ya Tuhan. Keuangannya baik, kesehatan baik, perekonomian baik, semuanya baik, semakin hari semakin baik. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga bahwa semua gereja-gereja yang ada di Indonesia, bahkan Gadinias Residen, semua gereja, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang ada, kami percaya Tuhan menolong, memberkati, memberikan keamanan, penuaian jiwa terjadi ya Tuhan di Pentakosta ketiga ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terpujilah namamu, dan kami hari ini kami bawa juga persembahan kami ya Tuhan, yang kami sudah
rencanakan, siapkan untuk kami berikan persembahan. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan umum, persembahan khusus, persembahan syukur. Kami percaya Tuhan bubuhkan berkat di atasnya. Terima kasih banyak Bapa. Lalu ini kami anak-anak-Mu, sebelum kami tinggalkan tempat ibadah, bahkan selesai ibadah ini, biarlah mari berkenanlah memberkati kami semua ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, mari kita angkat tangan kita dan biarlah berkat sepenuh seutuhnya Tuhan curahkan buat saudara dan saya. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan sejahtera dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terima berkat sama-sama, mari kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.